Bayangan terbentuk dari tidak adanya cahaya di tempat bayangan. Itu terjadi karena setiap benda padat ketika ada cahaya jatuh tepat di atasnya, maka benda itu akan menyaring benda-benda di belakangnya dari cahaya tersebut. Jika benda itu disingkirkan, maka benda yang awalnya ditutupi oleh bayangan akan kembali diterangi oleh cahaya yang sebelumnya terputus. Kegelapan atau zulma itu terjadi ketika tidak ada sama sekali cahaya yang masuk lewat celah manapun sehingga bayangan terbentuk. Setiap kegelapan adalah bayangan, tetapi tidak setiap bayangan adalah kegelapan. Sebuah tempat ketika diberi cahaya dari satu sisi atau lebih di atasnya juga merupakan bayangan tetapi bukan kegelapan. Jika benda yang membayangi dibatasi oleh cahaya yang melewati benda, maka cahaya tersebut akan bergerak lurus dan berada di belakang benda yang membayangi. Cahaya ini akan membentuk batas bayangan di balik benda yang memberikan bayangan. Tempat dengan sedikit cahaya juga bisa disebut gelap, tetapi hanya dalam kisaran dan bukan dalam arti yang sepenuhnya. Demikian juga dengan tempat yang banyak cahaya jika terlindung dari sedikit cahaya. Jika tidak memperhatikan bayangan yang ada di tempat terlindung di mana cahaya matahari jatuh, orang tidak akan melihat bayangan yang terletak di atasnya, dan orang tidak tahu bahwa ada bayangan yang ada di sana. Tegasnya, kegelapan terdiri dari ketiadaan cahaya sama sekali dan bayangan tanpa adanya sejumlah cahaya, tetapi ada pada saat cahaya bercampur dengan bayangan. Dalam keadaan yang berubah, bayangan terdiri dari ketiadaan cahaya di lokasi bayangan. Bayangan hanya yang terlihat. Bayangan berada pada garis lurus antar benda yang bercahaya dengan bayangan yang terbentuk. Yang pertama, setiap benda padat ketika disinari cahaya dari benda yang menyinarinya, maka akan menghasilkan bayangan di belakangnya. Bayangan tersebut akan berbeda dalam jelas atau tidaknya, atau kuat atau tidaknya dari bentuk bayangan tersebut. Bayangan ini akan berdekatan dan akan berada dalam garis lurus di belakang benda yang memberikan bayangan. Bayangan ini akan meluas ke kejauhan dengan melebar setiap kali cahaya menjauh dari benda padat. Bayangan itu juga akan menjadi luas, yaitu lebih lebar dengan penampang yang lebih besar. Bagian bercahaya dari gambar adalah ditunjukkan oleh garis AB, sedangkan benda padat adalah DG. Nah, kita ambil sebarang titik di G dan kita bayangkan sebuah bidang melalui titik G yang memotong antara A dan B serta D dan G. Ini terjadi di antara titik A, B, G, dan D. Nah, kita memperpanjang AG menjadi E dan BD menjadi R. Kita memotong AB dan GD dan juga memperpanjang yang terlahir dalam garis lurus. Garis AG dan BD sekarang bisa sejajar atau berpotongan di badan AB atau di badan GD. Sekarang melalui titik E, kita tarik garis yang sejajar dengan GD. Kita hubungkan titik B dan G dan perpanjang garis BG. Garis tersebut diberi nama H.
Demikian juga kita tarik garis dari A ke D dan memperpanjangnya sehingga terbentuk garis X. Garis BG dan AD berpotongan di tepi antara AB dan GD di titik K. Pada setiap bagian benda yang memanjang, cahaya akan keluar dalam garis lurus. Bagian tersebut ditunjukkan oleh garis AL. Juga dari bagian manapun dari benda bercahaya, cahaya memancar dalam garis lurus. Bagian seperti itu adalah AL. Kita menggambar LG dan memperluasnya sehingga garis tersebut memotong HE di M. Semua garis keluar dari AL dan menyentuh G memotong garis EM. Garis EM dengan demikian menerima cahaya dari bagian AL. Namun, dari titik manapun dari AB yang garis penghubungnya dengan titik dari EM berpotongan melalui GD, tidak ada cahaya yang menyampai EM, bukan dari LB. Jika AL adalah bagian yang relatif kecil dari AB, maka EM terdapat jauh lebih banyak bayangan daripada benda yang bercahaya atau dari cahaya yang datang. Sekarang kita buat LN sama dengan AL. Kita menggambar NG dan lakukan hal serupa di titik antara HX yaitu alfa. Cahaya dari AL juga mengenai alfa M, sehingga garis alfa M disinari oleh cahaya dari kedua bagian AL LN, tapi tidak menerima cahaya dari bagian NB. Dengan demikian, cahaya pada ruas M alfa lebih kuat daripada yang ada di ruas EM, dan bayangan di M alfa lebih lemah daripada di garis EM. Oleh karena itu, terdapat bayangan yang berkesinambungan pada garis EH tetapi berbeda pada titiknya. Dekat dengan E, bayangan akan semakin kuat, dan dekat dengan titik H, bayangannya akan melemah. Sebaliknya untuk cahaya, bayangannya berbeda kuat lemah pada garis. Jadi, jika cahaya ada pada garis AB dan bendanya ada pada garis G dan G, maka bayangan yang terbentuk sempurna ada di antara E dan R, yaitu di garis lurus antar G dan D. Jika ke arah luar, maka bayangan itu akan berangsur-angsur berkurang. Pada gambar tersebut, bayangan gelap sempurna akan muncul di ruang antara GE dan DR dan perpanjangannya. Dan di dua segitiga HGE dan RDX akan ada bayangan bercampur dengan cahaya. Kegelapannya dari dalam ke luar berkurang dan bayang-bayang akan semakin lebar membentang ke kejauhan. Garis GH dan DX berpotongan di K dan membatasi bayangan. Jika bagian bercahaya sama dengan bagian bayangan, bayangan akan memiliki ketebalan yang sama dengan bagian bayangan. Jika bagian lebih kecil dari bagian bayangan, maka bayangan akan jauh dan besar sampai mengerucut akhirnya. Jika bagian bercahaya lebih besar dari bagian pemberi bayangan, bayangan meluas ke suatu titik membentuk kerucut. Di luar bagian atas adalah bayangan, terus berkembang seiring perkembangannya bercampur dengan cahaya. Jelaslah bahwa setiap benda padat yang ditimpa cahaya dari benda bercahaya akan menghasilkan bayangan di belakangnya yang memanjang ke kejauhan. Apakah benda itu bercahaya sama, lebih kecil, atau lebih besar dari benda yang membayangi? Seseorang tidak melihat seluruh bayangan, terutama di bawah sinar matahari, karena pada bagian-bagian yang berbatasan banyak cahaya dan sedikit bayangan. Dalam keadaan yang
Bayangan bumi adalah bayangan yang meruncing ke suatu titik yang dibatasi oleh bayangan yang kuat sehingga dapat dilihat oleh indera ketika jatuh pada benda yang padat. Bayangan bumi membentang jauh dan luas, dan bahwa bayangan yang meruncing itu tidak bercahaya, dan selanjutnya bayangan yang bercampur dengan cahaya ini berada di dekat kerucut yang tidak bercahaya, lebih kuat daripada yang lebih jauh. Lebih lanjut, tampak bahwa bagian-bagian yang digelapkan, bagian-bagian yang gelap gulita itu terletak di dalam kerucut runcing, dan bagian-bagian yang gelap gulita terletak pada kerucut runcing tersebut akan melebar di sekitarnya.